Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman cegah narkoba dimanapun kalian berada. Bersama saya Lina Fitriani dan sekarang kalian lagi nonton Beken Berita Kekinian BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya bakal kasih berita terupdate yang gak hanya menarik, yang pastinya seru juga untuk teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk saja ke berita yang pertama. Berita yang pertama ini dari BNN RI, sambangi kampus sehat UPI, Kepala BNN RI tekankan peran mahasiswa anti narkoba sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI Martinus Hukom temui mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia UPI di auditorium gedung Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Bandung, Jawa Barat pada Senin 14 April. Kehadirannya di kampus sehat tersebut untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di lingkungan pendidikan. Menyambut kehadiran Kepala BNN RI beserta para pejabat tinggi media dan Pratama BNN RI di kampus Bumi Siliwangi, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi UPI, Profesor Dr. Haji Agus Rahayu MP, menyampaikan apresiasinya terhadap kesediaan Kepala BNN RI memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UPI. Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan bahwa kehadiran Kepala BNN RI beserta jajaran memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya dalam mendukung suksesnya program kampus sehat sebagai syarat menuju World Class University, tetapi juga dalam menjamin kesejahteraan warga kampus. Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, di mana seluruh sivitas akademika dapat lebih produktif, mahasiswa berprestasi, dan pada akhirnya mampu memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Dalam kuliah umumnya, Kepala BNN RI menyampaikan materi tentang penguatan kolaborasi dan peranan perguruan tinggi dalam penanganan permasalahan narkoba. Selain memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi ancaman kejahatan narkoba secara faktual, pada kesempatan tersebut Kepala BNN RI juga menekankan betapa pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Kepala BNN RI mengungkapkan bahwa dalam upaya membangun bangsa, pembangunan manusia, khususnya generasi muda, menjadi aspek yang sangat krusial. Ia menegaskan generasi muda merupakan tulang punggung yang akan menentukan keberhasilan pembangunan negara di masa depan. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan kualitas dan karakter generasi muda harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah pembangunan nasional. Dikatakannya lebih lanjut bahwa manusia yang baik, manusia yang sehat dan unggul merupakan modal utama pembangunan bangsa. Oleh karena itu, harapan besar ditaruh di pundak mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda untuk mampu membentengi diri dari ancaman kejahatan narkoba sehingga mampu untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kuat, dan bermartabat. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam penanganan permasalahan narkoba, pada kesempatan yang sama BNN dan UPI menyepakati nota kesepahaman atau MOU tentang P4GN melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu, Kepala BNN RI juga menyaksikan deklarasi komitmen bersama sebagai bentuk pernyataan sikap sivitas akademika UPI terhadap narkoba. Melalui serangkaian kegiatan P4GN ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa serta seluruh sivitas akademika akan bahaya dan ancaman kejahatan narkoba, serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang sehat, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi teman-teman, dari berita tersebut kita bisa lihat
betapa pentingnya peran kita sebagai mahasiswa untuk menjauhi narkoba. Kita adalah generasi penerus bangsa yang harus bisa menjaga diri agar tetap sehat dan jadi pribadi yang lebih positif. Next, untuk berita kedua, Mandalika bersinar upaya nyata mewujudkan lingkungan bebas narkoba. Pada hari Rabu 16 April 2025, Kelurahan Mandalika menjadi pusat perhatian dengan peluncuran program kelurahan, sekolah, dan posyandu bersinar, bersih dari narkoba. Program ini merupakan inisiatif dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Mataram yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Acara peluncuran dimulai pada pukul 8.30 WITA dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Marzuki, SIK MSI, dan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Mataram, HL Martawang. Selain itu, para pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan warga setempat juga turut hadir dalam kegiatan ini. Lurah Mandalika, L. Heru Nuryadin SH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kelurahan Mandalika dipilih sebagai contoh dalam pelaksanaan program bersinar. Ia juga menyatakan bahwa seluruh warga dan perangkat kelurahan siap mendukung program ini dengan semangat dan komitmen penuh. Dalam pidatonya, Kepala BNNP NTB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba, bahkan menyebutnya sebagai bentuk jihad atau perjuangan yang mulia demi menyelamatkan generasi muda. Sementara itu, Asisten Pertama Setda Kota Mataram mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk komitmen nyata, acara ini juga diisi dengan pengukuhan 3 elemen penting, yaitu Satgas Anti Narkoba, Posyandu Bersinar, dan Sekolah Bersinar. Ketiganya diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran dan mencegah peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Dalam peluncuran program ini, Kelurahan Mandalika menegaskan kesiapannya untuk menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkoba. Mari kita bergandengan tangan dan bersinergi demi masa depan generasi yang lebih baik dari bebas narkoba. Jadi gerakan ini menunjukkan kalau kita bisa mewujudkan lingkungan bebas narkoba, namun itu semua tidak akan berhasil tanpa kerjasama dan dukungan dari kita semua. Kesadaran dari setiap warga sangatlah penting untuk menciptakan perubahan yang nyata. Dilanjut ke berita ketiga. 31 pembeli sabu Karangbagu diamankan, penjual kabur. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menggerebek lingkungan Karangbagu, Kelurahan Karangtaliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada Selasa 15 April sebanyak 31 orang diamankan petugas. Kabid Berantas dan Intelijen BNNP NTB Kombes Pol Gede Suyasa menyampaikan bahwa dalam penggerebekan yang dilakukan di wilayah Karangbagu, petugas berhasil mengamankan sebanyak 31 orang, seluruhnya merupakan pembeli narkoba. Sementara pengedarnya telah lebih dahulu melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Operasi itu dilakukan secara tertutup. Targetnya bukan hanya pengedar, melainkan para bandar di lingkungan Karangbagu. Akan tetapi, ketika sampai di Karangbagu, bandar yang menjadi target sudah kabur. Kombes Pol Gede Suyasa juga mengungkapkan bahwa rencana awal penggerebekan tersebut adalah untuk menangkap para pengedar narkoba. Namun, setibanya di lokasi, situasi sudah sepi dan para penjual diketahui telah melarikan diri, diduga karena sebelumnya telah dilakukan penggerebekan lebih dahulu oleh Polresta Mataram. 31 orang diangkat ke kantor BNNP NTB itu ialah pembeli yang sedang antri untuk mendapatkan barang haram tersebut. Tetapi tidak ada barang bukti yang diamankan petugas. Ia menambahkan
tidak ditemukan barang bukti sabu dalam penggerebekan tersebut karena para pembeli belum sempat untuk melakukan transaksi sementara penjualnya sudah lebih dulu melarikan diri dari lokasi. Seluruh orang yang diamankan telah menjalani tes urin dan hasilnya menunjukkan positif mengandung metapetamin. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah mereka merupakan pengguna murni atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Seluruhnya kini diamankan di kantor BNNP NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan orang, BNNP NTB mengamankan barang bukti berupa motor sebanyak 23 unit. Jadi kejadian di Karangbagu ini mengingatkan kita semua buat menjauhi narkoba. Jangan coba-coba untuk membeli atau apalagi memakai. Dan lanjut ke berita keempat, ini dilansir dari Panai News pada 20 April 2025. Gerebek kampung rawan narkoba di Ampenan, 2 perempuan dan seorang pria diamankan ke Polresta Mataram. Sebuah rumah di wilayah Kampung Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang merupakan kampung rawan dari peredaran narkoba, digerebek petugas dari tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram, Minggu 20 April 2025 dini hari. Dari penggerebekan tersebut, 3 terduga diamankan dan dibawa ke Mapol Resta Mataram untuk diperiksa lebih lanjut. Ketiga terduga tersebut, 2 diantaranya perempuan yaitu JBHP umur 24 tahun, alamat Kampung Melayu Ampenan, dan DR umur 20 tahun, alamat Labu Api, Lombok Barat. Sedang 1 terduga lainnya seorang pria asal Kampung Melayu Ampenan, DTNBP. Hasil dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu seberat hampir 5 gram, 4,96. Selain barang berupa sabu, petugas juga mengamankan beberapa alat konsumsi sabu, klip bening kosong, HP, uang tunai, serta 1 buah kartu ATM. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra SHMH saat dikonfirmasi membenarkan penggerebekan tersebut. Kasat Narkoba Polresta Mataram mengungkapkan bahwa penggerebekan ini berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di salah satu rumah di Kampung Melayu yang dikenal sebagai Kampung Rawan Narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 3 orang beserta barang bukti yang lengkap. Saat ini ketiganya masih dalam pemeriksaan penyidik. Petugas akan mendalami sejauh mana keterlibatan para terduga serta menggali sumber perolehan barang tersebut. Atas tindakan ini, ketiga terduga bakal dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukum penjara jangka panjang. Nah, jadi buat kita semua, mari untuk terus waspada dan jaga lingkungan dari penyalahan guna narkoba. Jangan ragu untuk melaporkan ke pihak berwenang jika ada aktivitas mencurigakan di sekitar kita. Nah, jadi itu dia berita terupdate seputar BNN RI dan BNNP NTB. Jadi sebelum itu untuk teman-teman, apabila ada yang terindikasi narkoba, bisa langsung datang ke BNNP NTB, tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, Mataram. Dan jangan lupa untuk ikuti dan kepoin akun Instagram, YouTube, serta Facebook @info_bnnp_ntb yang akan selalu mengupdate berita-berita terkini seputar BNN RI dan BNN NTB. Mungkin segitu dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Lina Fitriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.